Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa pula kami direlay atau juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio, diantaranya Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Dai Tengaran, Radio Bimbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, dan terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para stasiun radio yang telah merelay acara live interaktif di Fatwa TV. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas waktunya sudah bisa live interaktif pada hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Ikuti sama azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaannya yang sudah masuk. Oke. Bismillah, pertanyaan pertama Ustadz dari Ashari Sulaiman di Aceh. Assalamualaikum Ustadz, ada seorang suami istri sudah menikah 20 tahun lebih, belum dikaruniai anak, lalu mereka mengambil anak angkat perempuan. Sekarang sudah berumur 12 tahun. Suaminya telah meninggal. Ketika suaminya masih hidup, pernah diucapkan hartanya akan diberikan kepada anak angkat semuanya. Sementara beliau masih ada ibu, kakak perempuan, dan adik perempuan kandung masih hidup. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana harta warisan yang ditinggalkan tersebut? Apakah ada bagian ibu, kakak, dan adik kandung sebagai ahli waris, atau bagaimana status harta tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah falamudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, dan para ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini diteguhkan untuk tetap berada di atas Islam yang hak, diteguhkan untuk tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita semua di atas Islam yang hak. Alhamdulillah, menjawab pertanyaan dari saudara kita Ashari di Aceh, seorang suami meninggal tanpa memiliki anak, tapi dia memiliki seorang istri, kemudian memiliki ibu dan saudara-saudara kandung. Dia pernah menyampaikan keinginan untuk memberikan semua hartanya kepada anak angkat. Ya, pertama, ini belum dituangkan menjadi sebuah wasiat sepertinya. Hanya berupa keinginan dari yang bersangkutan. Saya kepengen, gitu ya.
seperti biasanya, saya kepengen sepengen ngasih si fulan. Ya, nanti kalau rumah ini laku, tanah ini laku, saya pengen ngasih si fulan, saya pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh. Keinginan-keinginan dia. Tentu keinginan-keinginan ini jika sempat dilaksanakan, walillahil hamd wal minnah, alhamdulillah. Tapi kalau belum dilaksanakan karena takdir Allah lebih dulu datangnya, yaitu kematian dia, maka keinginan itu pun ya habis dengan habisnya wafatnya umurnya dia. Ceritanya selesai dengan wafatnya yang bersangkutan. Yang kedua, kalau toh ini adalah sebuah wasiat yang memang disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi nanti tolong harta peninggalan saya, harta-harta saya, kelak kamu bagikan, kamu kasih semuanya kepada anak angkat. Umpamanya. Ya kelak, ya harta ini semua kamu bagikan, kamu kasih semua ke anak angkat. Umpamanya. Kemudian ini dikatakan sebagai wasiat. Maka itu tidak boleh diserahkan semua kalau memang ini sebagai wasiat. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang melarang pemberian wasiat itu 100%. Rasulullah SAW mengatakan wathuluthu kathir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi maksimal wasiat itu diberikan hanya sepertiga dari total aset harta yang dia miliki. Kalau memang ini dinilai sebagai wasiat. Dan saya memandang sepertinya itu hanya keinginan belaka. Keinginan saja yang habis keinginan itu dengan wafatnya yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan sang ibu dan saudara kandung? Apakah mendapatkan hak warisan dalam hal ini? Jawabannya pasti. Ya, jadi ahli waris dari sang suami ini adalah pertama istrinya. Ya, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Maka bagi si istri ini 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami karena suaminya tidak memiliki anak. Kemudian ahli waris yang kedua adalah sang ibu. Ya, sang ibu tetap mendapatkan warisan. Berapa? Karena sang pewaris ini memiliki saudara-saudara kandung yang lebih dari satu. Ya, lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Maka sang ibu mendapatkan 1/6. Ya, sang ibu mendapatkan 1/6. Ya. Kemudian sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Jadi saudara-saudara kandungnya tetap mendapatkan warisan. Umpamanya pewaris ini meninggalkan harta 1 miliar umpamanya. Istrinya mendapatkan 1/4, 250 juta. Si ibu mendapatkan 1/6 dari berapa? Dari 750. Tidak, dapat 1/6 dari 1 miliar. Jadi 1/4 dari 1 miliar, 1/6 dari 1 miliar, sisanya baru diberikan kepada saudara-saudara kandung, di mana laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Barakallahu fiikum. Ini jawabannya. Wallahu a'lam wa a'lam. Ya, bisa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Gusti di Jakarta. Iya, silakan Umu. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ya, gini Ustaz, saya orang tua meninggalkan sebidang sawah. Orang tua kami sudah meninggal dunia 11 tahun yang lalu. Terus sekarang sawah itu sudah dijual. Nah, pembagiannya kami ber-7 saudara, tadi 8 saudara, tapi kakak kami meninggal terlebih dahulu sebelum ayah kami. Dan kakak kami yang laki-laki itu meninggalkan sepasang anak. Terus kami
sekarang yang tinggal ya bapak kami waktu masih ada, kami tinggal bertujuh. Jadi 3 perempuan, 4 laki-laki. Jadi pembagian hak warisnya bagaimana ya Ustadz? Karena dikatakan cucu dari ayah kami yang kakak kami yang sudah meninggal duluan itu katanya dapat walaupun tidak ada wasiat. Bagaimana Ustadz? Saya boleh bertanya sebentar, Ummu Gusti? Boleh Ustadz. Nah, pertama, ini harta peninggalan milik siapa, Ummu Gusti? Milik ayah kami. Oh, harta peninggalan milik sang ayah. Iya. Jadi tanah milik sang ayah ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ibu ada harta. Ya? Ibu ada harta. Ibu nggak ada. Nggak ada, oke. Terus yang meninggal lebih dulu siapa? Ayah apa ibu? Yang meninggal ayah dulu. Oh, ayah dulu meninggal. Ya. Terus setelah itu? Setelah itu 6 tahun yang setelah itu baru ibu kami meninggal. Oh, yang kedua ibu. Iya. Kemudian yang kakak tadi yang meninggal? Kakak kami meninggal itu sebelum ayah kami meninggal. Oh, sang kakak ini meninggal lebih dulu. Lebih dulu. Oh, dia jauh meninggal lebih dulu ya? Iya, lebih di tahun 2000. Dia tahun 2000. Ya, ayah kami 2006, ibu kami 2011. Oh, ibu 2011. Ya. Oke. Terus yang kakak ini laki perempuan ya? Kakak kami laki-laki. Kakak laki, oke. Ya. Terus sisanya sekarang ada 7. Sisanya ada 7, jadi 3 perempuan, 4 laki-laki. Oke, paham. Ya, terima kasih Ummu Gusti. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Terima kasih Bu Gusti atas penelponnya. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Di sini kasus yang disampaikan oleh Ummu Gusti berkaitan dengan keluarganya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Terima kasih kepada Ummu Gusti yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan harta yang berkah. Ya, halalan thayyiban, harta yang halal, yang baik, yang bisa menjadikan kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah yang berkah. Ya. Oke, dalam kasus ini sang kakak meninggal lebih dulu, kemudian disusul oleh ayah, kemudian disusul yang ketiga adalah ibu. Sedangkan harta warisan itu milik sang ayah. Siapakah ahli waris yang sebetulnya? Pertama, ahli warisnya adalah, silakan dicatat Ummu Gusti, ahli warisnya pertama adalah ibu. Ya, artinya dalam hari ini istri. Ya, ibu ini jatuhnya istri. Jadi saya menyebutnya dengan sebutan istri. Jadi ahli warisnya adalah pertama istri. Kenapa? Karena di saat sang suami ini wafat, yaitu 2006, sang istri masih hidup. Bahkan wafatnya jauh, tahun 2011. Jadi sang istri ini, si istri ini tetap menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. Oke. Jadi ahli warisnya yang pertama adalah istri. Yang kedua, ahli warisnya adalah 7 anaknya, yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian saya membahasakan cucu ya. Cucu ini anak-anak dari kakak yang meninggal tahun 2000. Nah, cucu-cucu ini sebetulnya ahli waris mereka, karena mereka berasal dari anak laki-laki. Jadi istilahnya cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak laki-laki itu ahli waris. Tetapi Ummu Gusti dan pemirsa dan pendengar radio, karena di dalam komposisi warisan di sini ada anak laki-laki dari pewaris. Anak laki-laki pewaris 4 lagi jumlahnya. Sehingga cucu-cucu ini semuanya gugur keberadaan mereka dari ahli waris.
Jadi sang cucu ini semuanya gugur. Siapa yang menjadi penyebab gugurnya sang cucu? Yaitu 4 anak laki-laki. Jadi cucu ini akhirnya tidak mendapatkan warisan apa-apa. Mohon maaf Ummu Gusti, ini perhitungan secara warisan. Makanya jadi yang mendapatkan harta warisan itu hanya sang istri, kemudian 7 anak tadi itu, 4 laki, 3 perempuan. Ya, bagian istri 1/8 karena sang suami memiliki anak. Sisanya 7/8 diberikan kepada anak-anak ini tadi, di mana anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak laki-laki ada 4, masing-masing 2 bagian, berarti ada 8 bagian. Anak putrinya 3, masing-masing 1, berarti ada 3. Jadi 8 ditambah 3 ada 11. Berarti 7/8-nya sisanya dibagi 11. Sisanya dibagi 11. Ya. Lalu anak laki-laki dikasih 2 bagian, anak perempuan dikasih 1 bagian. Barakallahu fiik. Adapun cucu tadi ada solusi. Apa solusinya? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minha. Ya. Jadi ketika Anda bagi warisan nanti, cucu-cucu ini dengar kalau ada bagi warisan. Masa ayah saya nggak dikasih? Ya, kalau bahasa populernya gelo katanya, Bu. Tahu gelo itu? Bahasa Inggris Timur itu. Gelo katanya orang, pegel, mungkin dia nyinyir lah atau apalah, terserah lah istilahnya. Kasihan. Bagilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kasihlah mereka dari warisan itu. Berapa jumlahnya terserah Anda. Inilah yang disebut dengan kasih sebagai uang keluarga saja. Ya, barakallahu fiikum. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Karena anak yang laki-laki yang sudah meninggal itu menjadi anak yatim ya Ustaz ya. Yang laki-laki yang laki-laki yang sudah meninggal itu anaknya kan sepasang, anaknya jadi anak yatim ya. Ya kalau anaknya masih kecil-kecil ya jadi yatim. Ya, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ica Irfani di Kota Malang, Jawa Timur. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kami sedang berencana. Irfani. Ica Irfani. Oh, Ica. Ica Irfani di Kota Malang, Jawa Timur. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kami sedang berencana membagi waris berupa rumah. Salah satu saudara saya ingin membeli rumah waris di bawah harga apresial. Jika saya meminta untuk disamakan dengan apresial, apakah artinya saya mempersulit jual beli waris, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini kasus seperti ini memang sering terjadi jemaah. Ya, salah satu dari anggota keluarga itu ingin membelinya. Tapi karena merasa dia bagian dari keluarga, dia minta harganya di luar harga pasaran di bawah. Boleh nggak? Loh, kalau boleh ya ini di luar dari hukum syar'i, boleh-boleh aja selama apa? Selama ya memang ada kaidah syar'i secara umum, yaitu apa? Larangan jual beli terpaksa. Ya, kan tidak boleh orang jual beli terpaksa. Itu tidak boleh secara syar'i, ya. Jadi kapan akan menjadi boleh? Akan menjadi boleh ketika para ahli waris semua sepakat dengan harga yang telah ditetapkan itu. Semua setuju dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Ya. Tapi kalau ada salah satu dari mereka nggak setuju, mereka minta harganya sesuai dengan harga pasaran saja, yaitu haknya dia. Ya, itu haknya dia.
boleh, sah-sah saja. Apakah dia dikatakan mempersulit? Ya, itu haknya dia untuk melakukan itu, dan yang dia tuntut hanyalah harga sesuai dengan pasaran. Cuman saya pribadi mengatakan, ya, ketika kita mengalami kesulitan untuk menjual aset, khususnya di kondisi yang seperti ini, ya, kesulitan seseorang menjual aset, maka lebih baik dan alangkah baiknya kita memberikan kemudahan. Terlalu bawah tidak, persis dengan harga standar di pasaran, orang cenderung berat. Maka berilah kemudahan. Murah enggak, tinggi enggak, standar ya di bawah standar dikit biar cepat, dan semua orang juga bisa mendapatkan kebutuhan dia dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website. Dari Suhendra di Sumatera Utara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelum ijab qabul pernikahan itu terjadi, kedua pasangan itu telah melakukan hubungan layaknya seperti seorang suami istri. Setelah berselang lebih kurang 3 bulan setelah pernikahan tersebut, akhwat yang telah dinikahinya melahirkan dan mereka kembali melakukan ijab qabul. Bagaimana status pernikahan mereka itu, dan bolehkah anak perempuan yang dilahirkan itu menjadi ahli warisnya, dan bolehkah ayahnya itu menjadi wali nikah atas perempuannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bang Suhendra yang mengirimkan pertanyaannya dari Sumatera Utara. Insyaallah ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu-pintu hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita semua senantiasa menjadi hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa kita. Pertama, jawaban saya, hendaknya si fulan dan fulanah ini bertaubat kepada Allah atas perbuatan zina yang mereka lakukan. Ini zina, ini dosa besar, di mana pelakunya ya, mau menikah atau tidak menikah, atau mau menikah dengan akad sekali, mau akad 2 kali, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah dan sampai wafat dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terancam dengan azab neraka jahanam. Tobat tidak bisa dilakukan dengan menjalani kehidupan secara normal, tidak bisa. Tobat tidak akan bisa dilakukan dengan menjalani kehidupan seperti umumnya masyarakat. Tapi tobat itu dilakukan benar-benar ikhlas karena Allah. Dorongan dari dalam hati bahwa apa yang telah dia lakukan yang lalu itu adalah sebuah dosa besar, dan itu sebab pelakunya diancam neraka jahanam. Sadari akan hal itu. Takutlah sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita berbuat salah bukan dengan manusia. Kita ini berbuat salah kepada Zat yang menciptakan manusia. Kita berbuat dosa sama Allah. La tanzur ila sigharidz dzunub, walakin anzur ila man asaita. Dahulu para ulama salaf mengatakan, jangan melihat kepada dosanya atau kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa Anda ini berdosa. Allahu Akbar. Kita berdosa kepada Zat yang memiliki alam semesta. Kita berdosa kepada Zat yang membalas semua perbuatan. Kita berdosa kepada Zat yang memiliki surga dan neraka. Sadarlah hal itu. Tumbuhkan rasa takut Allah yang berhak memasukkan si fulan ke neraka, dan dengan rahmatnya Allah berhak memasukkan si fulan ke surganya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takutlah pada Allah atas dosa yang Anda lakukan. Terus takut ini harus musahib, harus
berada dalam diri kita, sepanjang roh itu ada dalam jiwa kita. Akhirnya inilah yang menjadikan kita itu terus menyesali apa yang kita perbuat, yang pada akhirnya bukan hanya sekedar menjalani kehidupan seperti layaknya orang, tapi kita akan benar-benar menjauhi perbuatan itu karena Allah. Lalu kita janji tidak akan mengulang kembali, bukan karena seperti orang, tapi kita janji tidak mengulangi kembali karena kita takut akan azab neraka jahanam. Lalu kita akan kembali ke jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah. Bertobatlah kepada Allah. Kemudian jawaban saya yang berikutnya, ketika akad nikah sudah dilakukan, ya, dengan syarat-syarat pernikahan yang sudah dipenuhi, maka pernikahan Anda sah. Tidak perlu pernikahan ini mengulang lagi setelah bayinya dilahirkan. Ya, tidak perlu mengulang kembali pernikahan karena pernikahan yang waktu itu sudah sah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ada dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan status dari anak ini di kemudian hari? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, antara mengatakan bahwa ini anak tidak bisa dinasabkan kepada sang ayah biologis ini yang menikahi ibunya. Nggak bisa dinasabkan. Kalau tidak bisa dinasabkan, berarti ini laki-laki tidak bisa jadi wali dan dia tidak akan mendapatkan warisan. Tidak bisa jadi wali dan dia tidak dapat warisan. Karena dia tidak bisa dinasabkan kepada sang laki-laki ini. Tapi dia mahram. Karena dia menikahi ibunya dia. Tapi tidak bisa dinasabkan. Berarti tidak jadi wali dan tidak dapat warisan. Pendapat yang kedua mengatakan dinasabkan kepada dia. Boleh dinasabkan, tidak apa-apa. Seperti layaknya anak yang dilahirkan dengan pernikahan yang sah. Seperti anak yang dilahirkan dengan pernikahan yang sah. Berarti laki-laki ini jadi ayahnya dia. Seperti biasa. Berarti boleh dikatakan fulanah binti fulan. Boleh. Ayahnya, ya ayah Anda. Berarti boleh jadi wali nanti? Ya boleh. Dapat warisan? Ya. Dan pendapat yang kedua inilah yang diambil keputusannya oleh Dewan Fatwa. Dalam sidangnya yang ke-6 di Jawa Tengah, Tawangmangu. Ini yang diambil oleh Dewan Fatwa dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Ya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Yang keempat, ini terjadi karena sebuah fenomena pacaran. Ya, fenomena pacaran. Fenomena pacaran zaman sekarang seperti layaknya suami istri. Bedanya ini pakai akad, ini belum akad. Tapi hubungan badan, seksual tetap mereka lakukan. Waliyadzubillah. Jadi biang permasalahan ini adalah pacaran. Apalagi merasa sudah tunangan. Lalu orang Jawa bilang luntang-luntung, kata orang Jawa. Jadi kesana kemari dia berduaan, merasa sudah tunangan. Kesana kemari akhirnya terjadilah perzinaan. Ntar kan juga suami istri. Nggak taunya terlalu subur nih perempuan hamil di bulan berikutnya. Ini semua karena budaya-budaya syaitan. Budaya-budaya syaitan dan budaya-budaya yang ada dari barat. Islam tak mengenal ini semua. Semoga kita dijauhkan dari perilaku pintu-pintu perzinaan yang sangat berbahaya buat kita semua. Waliyahudzubillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan dari Lis Jumadi di Papua Ustaz. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau kakek dan nenek saya meninggal lama dan mempunyai warisan, namun warisan tersebut belum dibagi? Apakah kakek dan nenek kami menanggung dosanya? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.
Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, dan saudari Lis Jumadi, mohon maaf saya nggak tahu ini laki atau perempuan, ya, Lis Jumadi di Papua. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Masalah pertama, yaitu masalah kapan warisan itu dibagi. Ya, pemirsa dan pendengar radio, memang tidak ada ketentuan dalam syariat Islam yang berkaitan dengan masalah timing, ya, timingnya, waktu pastinya itu kapan, dan ada ketentuan. Ya, tapi kalau ada tahapan-tahapan pembagian waris, ya tentu ada. Tapi kalau timing tidak ada. Terus bagaimana dong Ustadz? Diserahkan kepada para ahli waris masing-masing. Kapan itu enaknya untuk dibagi? Masalah yang kedua, kita harus sadari bahwa warisan ini bukan milik kita, bukan milik yang memegang, bukan milik yang berkuasa atau milik yang mengurusi. Warisan ini milik para ahli waris semua. Ini harus disadari bahwa ini bukan punya saya. Apa iya enak, pemirsa dan pendengar radio, kita memegang duitnya orang? Nggak enak jemaah. Ya, makan nggak enak, tidur nggak enak. Amanah. Ya, al-amanatu din. Ya, waladina liman la amanatalah. Ya, amanat ini Islam. Dan bubarlah keislaman seseorang ketika dia tidak mempunyai amanah. Ya, ini amanah, hati-hati. Jadi, apa kesimpulannya? Semakin cepat, semakin baik. Wallahu a'lam. Ibu Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan kita angkat satu lagi yang saya lupa dari inti yang ditanyakan. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Ketika ada keterlambatan dalam pembagian waris, apakah yang meninggal, pewaris ini, berdosa karena keterlambatan itu? Ini pemahaman ini cukup merebak di tengah masyarakat, bahwa kasihan yang meninggal, nanti yang meninggal itu berdosa kalau nggak cepat-cepat dibagi. Ya, tentu ini tidak ada sangkut paut para ikhwah, akhwat, pemirsa dan pendengar radio dengan yang wafat. Yang wafat sudah khalas, in qata'a amaluhu, amal dia semua terputus. Ya, dia hanya tinggal menuai, mengambil dari apa yang sudah dia perbuat. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Jika itu baik, maka dia akan menuai kebaikan. Jika itu keburukan, maka keburukan yang akan dia tanggung. Waliyadzubillah. Ya, barakallahu fiik. Ibu Ustadz, jazakallahu khairan. Kita angkat kembali pertanyaan dari via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ayu di Aceh. Ya, silakan Ibu Ayu. Ya, jadi gini Ustadz. Jadi orang tua saya sudah bercerai. Jadi mereka bercerai secara agama, tidak secara negara. Setelah bercerai, tak lama kemudian ayah saya meninggal. Jadi ayah saya itu pegawai negeri. Jadi ibu saya kan dapat pensiunan janda. Jadi pensiunan itu halal atau tidak Ustaz untuk ibu saya? Ya. Wajah Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada Ibu Ayu di Nanggro Aceh, Darussalam. Ya. Barakallahu fiki atas pertanyaannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Uang pensiun, kita harus dudukkan dulu uang pensiun. Uang pensiun ini apa? Ya, sebetulnya uang pensiun itu kan berasal dari pekerjaan si fulan. Si fulan bekerja sebagai PNS. Cukup lama dia menjadi PNS. 20 tahun, 30 tahun umpama dia jadi PNS.
Ya paling mentok 20-30 tahun paling ya. Kalau memang umurnya pas ya 55 sekian gitu ya. Bisa lebih 30 tahun dia jadi PNS. Sampai dia pensiun. Selama dia bekerja jadi PNS, otomatis dia akan ngantongin nabung uang dia sedikit demi sedikit setiap kali dia gaji. Nabung sedikit, nabung sedikit, nabung sedikit, nabung sedikit, nabung. Pemerintah yang nabungin. Ya, pemerintah yang nabungin. Ketika dia pensiun, maka uang tabungan yang dia ambil dari dia itu dikasihkan dalam bentuk uang pensiun oleh pemerintah dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Kan gitu kan? Nah, berarti uang pensiun ini adalah keringat dan jerih payah dari yang bersangkutan. Nah, jika seperti ini kondisi dan bentuknya, maka uang pensiun itu warisan. Saya bicara dari sudut pandang syariat. Ya, saya bicara dari sudut pandang syariat Islam. Ini adalah warisan uang pensiun itu. Karena ini adalah jerih payah, ini keringat, ini pekerjaan dia, ini hasil dari pekerjaan dia semuanya. Seperti layaknya si fulan punya rumah yang menghasilkan kontrakan, si fulan punya uang, si fulan punya harta, hasil jerih payah dia. Berarti uang pensiun itu adalah uang warisan karena jerih payah dia. Siapa yang berhak dengan uang pensiun ini? Yang berhak dengan uang pensiun ini adalah para ahli waris tentunya, karena ini adalah uang warisan. Dari kasus Ibu Ayu, ternyata sang suami istri ini sekarang sudah bercerai sebelum sang suami ini wafat. Sudah cerai lama. Nah, peraturan yang ada di pemerintah di negara kita ini bahwa jika yang bersangkutan wafat, maka uang pensiun jatuh kepada istrinya. Karena tercatat di pemerintah masih menjadi suami istri yang sah. Padahal secara hukum syar'i dia sudah cerai. Berhakkah si istri ini untuk mendapatkan uang pensiun? Jawabannya tidak berhak. Ya, Ibu Ayu tidak berhak karena dia sudah putus dan cerai dengan sang pewaris ini. Ya, sudah cerai. Jadi nggak berhak. Kalau dia tetap mengambil, berarti dia mengambil harta yang haram dalam pandangan syariat Islam. Lalu siapa yang berhak? Ahli warisnya, yaitu anak-anaknya. Ya, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada Ibu Ayu di Aceh. Ini kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, via telepon. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak hamba Allah di Bogor ya, Pak ya? Betul, Pak Iya. Ustaz. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Barakallahu fikum semua. Wa fiik barakallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini Pak Ustaz mau nanya tentang kalau seseorang memberikan hibah kepada orang lain, suami istri yang diberikan biaya buat ongkos haji, Pak Ustaz. Gimana Pak? Seseorang memberikan hibah kepada suami istri yang dipakai untuk berangkat haji gitu, Pak Ustaz, ongkos haji. Lalu jelas, Pak Ustaz, jelas, Pak Ustaz. Ya, oke, jelas. Lalu setelah itu, qadarullah ternyata umpama yang diberangkatkan haji tadi yang laki-laki meninggal dunia, Pak Ustaz. Yang anak tanyakan, nah itu karena pelunasan belum, nah uang yang tadi itu maksudnya sebagai waris bagi keluarga yang tadi, apa emang baiknya tetap diberangkatkan bagi orang tua tadi dengan artian orang lain yang memberangkatkan, apa gimana menurut syariat baiknya gitu, Pak Ustaz. Gitu juga kalau kebalikannya umpama yang meninggal bukan suaminya tapi istrinya, Pak Ustaz, kan kalau suaminya, istrinya sendiri nggak ada mahramnya. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak penanya di Bogor. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan semoga
diperbanyak oleh Allah model orang-orang yang mau memberangkatkan haji untuk keluarganya yang tak mampu gitu. Jadi si fulan memberangkatkan haji suami istri. Udah dibayar lunas umpamanya. Tiba-tiba qaddarallah wa ma syaa fa'al, sang suami ini wafat. Bagaimana dengan harta ini? Apakah itu warisan? Lalu apa solusinya? Ya, pemirsa fatwa dan pendengar radio semua, pertama, tentu ini bukan uang warisan. Ya, bukan uang warisan. Tidak bisa dikatakan sebagai uang warisan. Kenapa? Karena uang ini diamanahkan untuk item tertentu, yaitu apa? Berangkat haji. Nah, ketika yang bersangkutan wafat nggak bisa berangkat haji, ya sudah, selesai. Nggak bisa terus diambil kita bagi-bagi aja. Bukan uangnya yang meninggal, bukan uangnya si fulan yang wafat, tidak. Tapi uang ini milik si A yang memberangkatin. Oke. Yang kedua, lalu apa solusinya? Solusinya tawarkan kepada yang menyumbang, si donatur ini, ya, bahwa suaminya sekarang sudah wafat, istrinya mau berangkat, dia butuh mahram. Bagaimana jika si suami yang wafat ini digantikan dengan anaknya? Kalau ada anak laki-lakinya, digantikan dengan anak laki-lakinya sebagai mahram buat sang ibu. Anaknya juga nggak mampu umpama, maka kondisinya akhirnya sama saja. Oh, kalau si ibu ini nggak punya anak laki-laki, ya diganti dengan mahram yang lain, yaitu ponakan. Ya, barakallahu fikum. Insya Allah masalah akan selesai. Ya. Saya bisa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita akan kembali pertanyaan via telepon, Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Faro di Jawa Barat. Oh ya, Umu Sarah di Jawa Barat, Ibu ya. Begini Ustaz, kalau misalnya ada seseorang yang dia itu berhak mendapat warisan, cuma karena masyarakat sini kan tidak pakai hukum Allah gitu, tidak pakai hukum syariat Islam, sehingga dia nggak dapat warisan gitu. Nah, saya mau tahu itu, apakah saya berdosa bila tidak menyampaikan itu? Sebentar Ibu, sebentar. Apa urusannya masyarakat dengan apa yang ada dalam keluarga Anda, Ibu? Karena masyarakat nggak tahu. Iya Ustaz, soalnya mereka kan membagi warisannya tuh tidak sesuai syariat gitu. Kalau misalnya ini kan seorang ibu meninggal, jadi dia hanya punya satu anak perempuan gitu. Iya, ya itu yang saya bingungkan. Saya sama Mas Rahmat satu keluarga. Kita mau bagi waris, ya kan? Oke, tinggal kumpul di dalam keluarga. Nggak perlu tetangga kanan kiri harus tahu. Tinggal kita bagi, ini jatah kamu, ini bagian kamu sesuai syariat Islam. Apa yang terjadi di masyarakat dengan tetangga, mau pakai ini, mau pakai ini, tidak ada urusan dengan masalah pembagian warisan Anda. Ini masalah privasi. Kenapa harus dikaitkan dengan apa yang ada di masyarakat? Yang meninggal tuh uang Ustaz. Apa? Yang meninggal tuh uangnya suami. Iya, Pak. Mau meninggal siapa? Mau meninggal masyarakat biasa, mau meninggal tuan guru, mau meninggal tokoh masyarakat, kepala suku. Ini kan masalah harta, privasi, pribadi seseorang. Tinggal Anda ngumpul di dalam keluarga, ya, keluarganya ngumpul, terus dikasih pembelajaran, ini masalah pembagian waris, sambil minum teh, sambil ada singkong, goreng, pisang goreng, ya, ada risol, ada ini, duduk, ngobrol, tetangga, lagi acara apa ini? Kepo, ben sok tahu, biarin saja, ibu enggak, biasa kumpul keluarga. Ngapain harus cerita kepada warga sana sini sehingga kita harus pusing dengan apa yang ada di masyarakat? Da'hum wa ma fihim,
Biarkan mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Kumpulkan keluarga Anda, nasihati mereka, kasih tahu pembagian waris sesuai syar'i, selesai. Nggak ada sangkut paut dengan masyarakat, Ibu. Ya, kembalikan semua kepada syariat Islam. Kumpulkan keluarga, nggak perlu koar-koar cerita ini mau bagi waris, ini para tetangga ya. Ngapain? Aneh. Saya melihat ada keanehan di sini, Ibu ya. Ini Ustaz, jadi waktu masih hidup juga mereka itu emang kurang akur lah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ngomong disampaikan gitu, saya khawatirnya disangka pengen dapat jatah warisan gitu. Ibu, urusan dunia, urusan duit nggak ada cerita nggak akur, Ibu. Kalau urusan yang lain insya Allah nggak akur. Kalau urusan yang lain bisalah orang nggak akur. Tapi kalau urusan al-fulus, wa ma adraka ma fulus, Bu, al-fulus halus, Ibu ya. Duit halus, Ibu. Permusuhan bisa selesai karena fulus ini, Ibu. Iya. Kalau udah mau bagi waris, semua akan datang, Bu. Ya, Ibu nggak usah ketakutan yang berlebihan. Nggak usah takut, Ibu. Kumpulkan semuanya. Ini tidak ada sangkut paut dengan masalah permusuhan atau tidak ada permusuhan. Ini adalah hak. Ketika orang itu tahu, sadar kalau dia bakal dapat duit, hilang permusuhannya. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Kamu kasih hadiah dia, nanti dia akan mencintai Anda, nggak memusuhi lagi. Ya, jangan permusuhan itu dulu. Kalau waktu nggak ada duit, sekarang ada duit, hilang permusuhannya ya, Ibu. Ustaz, kalau misalnya nggak disampaikan itu apa kita berdosa gitu, Ustaz? Oh ya dosa. Anda jangan takut. Ini hukum Allah. Ketakutan Ibu kan ketakutan yang nggak berdasar. Soalnya begini Ustaz, itu kan bukan keluarga saya, keluarga suami saya gitu. Iya, sampaikan kepada suami Ibu. Nggak usah apa yang perlu ditakutin. Ya, Lihat tuh suami saya orangnya nggak beranian gitu, Ustaz. Ya, urusan duit berani, Bu. Nggak ada urusan apa. Orang karena duit bisa pinter, Bu. Nggak ada duit, nggak pinter nanti dia, Bu. Ya, sampaikan, Ibu ya. Terima kasih, Ibu Ummu Sarah. Lagi, Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz bahas tentang anak yang lahir di luar nikah itu kan ada dari Dewan Fatwa. Kalau dianggap seperti anak sendiri gitu ya, boleh dinasabkan ke ayahnya, dapat warisan, boleh nanti menikah diwalikan gitu. Yeah. Itu sudah pernah ngomong sama salah seorang saudara saya gitu, kalau anak yang lahir di luar nikah itu nggak boleh dapat warisan, terus tidak dinasabkan ke ayahnya juga, nanti kalau menikah jangan diwalikan sama bapaknya itu. Itu gimana nanti saya menyampaikan lagi, Ustaz? Ini perbedaan pendapat kalangan para ulama fikih, Ibu ya. Ada yang berpendapat seperti itu, ada berpandangan seperti ini. Ya, semua punya argumentasi masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan pendapat. Ya, yang jelas Dewan Fatwa dalam sidangnya yang ke-6 di Tawangmangu sebelum Covid itu memutuskan pandangan bahwa anak di luar nikah bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya. Ini pendapat. Ada yang lain mungkin berpendapat yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Ya, Ibu. Apa saya perlu klarifikasi lagi atau gimana, Ustaz? Klarifikasi dengan siapa, Ibu? Maksudnya sama orang yang pernah saya kasih. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Ya, cukup terima kasih. Cukup Ummu Sarah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bermanfaat jawabannya. Ya, kita bacakan pertanyaan dari website kembali, Ustaz. Dari Eva Kristina di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Setahun yang lalu ibu saya meninggal dunia. Ya, qadarullah. Sepertinya ada penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Kita dahulukan penelpon dahulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bapak, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya untuk bertanya via telepon saja. Ya. Oh, iya. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf, di mana? Ihsan di Bandung. Bapak Ihsan di Bandung. Ya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Waalaikumsalam Pak Ihsan di Bandung. Insyaallah. Silakan Pak. Kakek saya dari pihak ibu ya Ustaz. Oke. Dulu membuatkan rumah ketika hidup Hmm. untuk anak-anaknya. Semua. Anaknya 3. Hmm. Bukan semua Ustaz. Satu-satu dibikinin atau satu buat bertiga? 1 buat bertiga. Oke. Salah satunya ibu anak itu, jadi yang 3 tadi itu. Oke. Afan, Ustaz. Nah, terus? Ibu anak masih hidup, Hmm. 80. Masya Allah. Hafidhahullah. Hafidhahullah. 2 orang kakaknya yang perempuan itu sudah meninggal. Hmm. Yang paling besar punya anak 5. Yang nomor 2 punya anak 1. Oke. Kemudian ibu anak punya anak 5. Hmm. Yang ingin anak tanyakan, berapa pembagiannya Ustaz? Oke, ya. Ya, cukup Bapak Ihsan pertanyaannya. Cukup. Ya, baik, terima kasih atas penelponnya. Semoga ditunggu jawabannya. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Ihsan yang di Bandung atas pertanyaannya, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Ihsan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, membuka pintu-pintu hidayah dan memberikan rezeki yang berkah buat kita semuanya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kalau kasusnya seperti ini, tinggal potong kue Pak Ihsan. Ya, tinggal potong kue roti tawarnya. Ya, ada roti tawar. Yang punya roti tawar ini siapa? Yang punya roti tawar ini bertiga. Ya, roti tawar ini yang punya bertiga. Ya, harganya berapa nih roti? Harganya roti ini 6.000. Patungan masing-masing 2.000, 2.000, 2.000 umpamanya. Jadi roti tawar punya 3 orang. Terus bagaimana caranya sekarang baginya? Ya tinggal roti tawarnya dibagi 3 secara merata. Artinya rumah itu dikasih oleh orang tuanya semasa hidupnya. Jadi sekarang bagaimana? Ya berarti rumah itu milik bertiga. Terus bagaimana cara pembagiannya? Andai rumah ini dijual. Mungkin simpelnya dijual gitu ya, gampang. Lalu rumah ini laku bertiga, umpama ya laku 600 juta umpamanya, biar gampang saya ngitung. Laku 600 juta. Ya tinggal dibagi 3 aja Pak Ihsan. 200 punya yang pertama, 200 punya yang kedua, 200 yang ketiga, yaitu ibu Anda. Deh. Nah, yang pertama sudah wafat. Ya berarti 200 yang pertama diberikan kepada ahli warisnya, yaitu 5 anak itu tadi. Kemudian yang kedua juga wafat, diberikan kepada ahli warisnya yang kebetulan anaknya 1 sematawayang, dia dikasih ke dia. Nah, 200 yang ketiga diberikan kepada ibu Anda yang masih hidup. Karena ibu Anda masih hidup, diberikan kepada ibu Anda. Ini punya ibu. Ya. Nah, untuk yang pertama ya tentu dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya. Itu mereka. Kalau mau dikasih masukan, kasih masukan. Berarti laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh, anak yang kedua 1, saya nggak tahu ini laki atau perempuan. Kalau dia laki ya berarti milik dia semua. Kalau perempuan berarti dia cuma mendapatkan setengah, setengahnya diberikan kepada saudara ibunya, yaitu ibu Anda laki. Gitu ya. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ihsan. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya.
Dan mungkin kita bacakan pertanyaan satu lagi, Ustaz. Satu lagi terakhir. Ya. Ya. Dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin Ibu bertanya. Eva tadi? Ini pertanyaan agak cukup panjang sih, Ustaz. Takut tidak cukup, Ustaz. Oh ya udah. Kita yang agak sedikit simpel. Assalamualaikum, Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor, ada seorang ibu yang semasa hidupnya masih sempat mengurus dana BLT dari pemerintah. Namun saat dana tersebut cair, qadarullah wa masyafa'al, sang ibu tersebut meninggal dunia. Apakah uang tersebut masuk kategori warisan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ngurus BLT, sudah urus. Tinggal pencairannya BLT ini wafat si ibu ini. Apakah uang itu warisan? Iya. Karena pemerintah memberikannya kepada sang ibu ini. Ya, buat ibu ini. Kan namanya kan sudah ada. Ya kan? Nah, berarti warisan. Ya, warisan peninggalan ibu itu kepada ahli warisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yusuf, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah demikianlah live interaktif pada hari ini, Ustaz. Terima kasih jazakallahu atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Ikuti sama ajani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan juga insya Allah untuk nanti malam live interaktif bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Dareni hafizahullah ta'ala pukul 20.00 atau jam 8 malam pembahasan konsultasi Islam. Dan kami kurang bertugas mohon undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata.